Scene diawali adegan di mana seorang pria tengah berlari tergesa-gesa meninggalkan konser orkestra yang dimainkannya. Pria tersebut ternyata ingin melihat kelahiran putrinya yang kemudian ia beri nama Sawako Kuronamu. Sedari kecil, Sawako selalu berbuat kebaikan dengan tulus tanpa pamrih. Namun semenjak SMP, kehidupan Sawako menjadi suram usai dirinya dijuluki Sadako yang tak lain adalah tokoh hantu wanita berambut panjang. Dan sejak kejadian itu, akhirnya dia dijauhi oleh teman-temannya di sekolah. Rumor tentang Sadako terus berkembang hingga ia masuk SMA. Meski Sawako berhati baik, para murid ketakutan untuk bertemu dan bertatapan dengannya. Di persimpangan jalan menuju sekolah barunya, Sawako bertemu dengan seorang cowok yang juga merupakan murid baru bernama Sota Kazehaya. Dan Sawako pun membantunya menunjukkan arah jalan menuju ke sekolah. Sota kemudian segera menghampiri Sawako dan mengucapkan terima kasih. Di saat itulah Sota melihat ada sehelai kelopak bunga sakura berbentuk aneh yang terjatuh tepat ke rambut Sawako. Tak lama kemudian, teman-teman Sota datang dan mengajaknya untuk pergi menuju ke sekolah bersama. Di sekolah, Sawako dan Sota tergabung di dalam kelas yang sama. Dan diam-diam Sota pun sering memperhatikan Sawako yang sering menyendiri namun selalu berbuat kebaikan. Di dalam kelas, sekelompok murid bergosip tentang kutukan jika menatap mata Sawako selama 3 detik. Lalu tiba-tiba saja Sawako datang, sehingga ketiga murid tersebut menjadi terkejut dan ketakutan. Begitu pula dengan murid-murid yang lainnya. Semua merasa ketakutan padahal Sawako tidak berbuat apa-apa. Tak lama berselang, Sota datang dan menyapa Sawako yang duduk di baris paling depan. Setelah jam pelajaran usai, Sawako ditugaskan wali kelas untuk mengumpulkan tugas teman-temannya. Namun, teman-teman Sawako tidak berani menyerahkan tugasnya langsung kepada Sawako. Tapi ketakutan yang dirasakan murid lain nyatanya tidak berlaku terhadap Sota. Sepulang sekolah, Sawako melihat sepeda para murid terjatuh di tempat parkir. Ia pun lalu berinisiatif untuk merapikannya kembali. Dan tiba-tiba saja Sota datang membantunya. Sota pun memuji Sawako dan mengatakan kekaguman terhadapnya. Namun Sawako yang merasa canggung segera bergegas pergi meninggalkan Sota. Esok harinya di ruang guru, wali kelas menanyakan kepada Sota perihal kebenaran rumor tentang kutukan Sawako. Namun Sota dengan tegas membantahnya dan mengatakan jika Sawako adalah gadis yang baik. Ia pun meminta wali kelas membuktikannya sendiri jika masih tidak percaya. Di dalam kelas, Sota mengajak seluruh teman-temannya mengadakan uji keberanian untuk mengisi liburan musim panas. Namun karena merasa dirinya tidak bisa memberi kontribusi apa-apa, Sawako mengurungkan niatnya untuk ikut mendaftar di acara tersebut. Di taman, Sawako kembali memikirkan apa yang bisa ia lakukan demi membantu Sota dan kawan-kawan. Di saat itulah wali kelas tiba-tiba datang untuk membuktikan rumor tentang kutukan Sadako. Dan nyatanya tidak terjadi apa-apa terhadap dirinya. Setelah itu, wali kelas bercerita kepada para murid jika kutukan Sadako tidaklah benar karena dia sendiri telah membuktikannya. Namun, tiba-tiba saja wali kelas mengalami sakit perut sehingga membuat para murid berlari ketakutan dan mengira wali kelas terkena kutukan Sadako. Padahal, wali kelas sakit perut gara-gara tadi ia habis memakan roti yang sudah kadaluarsa. Dari luar kelas, Sawako mendengar Yoshida dan Yano berharap Sawako mau hadir ke acara uji keberanian untuk menakut-nakuti peserta yang lain. Mendengar hal tersebut, tanpa pikir panjang Sawako pun datang dan mengajukan diri untuk berperan sebagai hantu. Malam uji keberanian dimulai. Sawako sukses menakut-nakuti para murid yang ikut serta. Kemudian Yoshida dan Yano datang menghampiri Sawako untuk memberinya sebotol minuman sebagai tanda terima kasih.
Tak lama berselang, Sota datang dan terkejut melihat keberadaan Sawako yang sebelumnya ia kira tidak akan hadir. Sedangkan Yoshida dan Yano pun memutuskan pergi meninggalkan mereka berdua. Akhirnya, Sota mengajak Sawako untuk beristirahat sejenak. Dalam obrolannya bersama Sota, Sawako pun mengaku bahwa ia bahagia berperan sebagai hantu karena bisa membuat teman-temannya merasa senang. Lalu mereka berdua pun menikmati indahnya pemandangan kota di malam hari dari atas bukit. Esok paginya, Sota mendapat hukuman karena gagal mencapai garis finish dalam uji keberanian. Para murid ingin Sota mendapat hukuman harus berkencan dengan Sawako selama 1 minggu. Mendengar hal tersebut, Sota pun marah karena menganggap Sawako tidak pantas dijadikan bahan lelucon seperti itu. Karena kejadian itu, Sawako pun memutuskan untuk pulang lebih dulu meninggalkan kelas. Sawako berjalan pulang sembari menangis karena sedih. Tak lama berselang, Sota datang mengejarnya. Sota pun berkata jika teman-teman di kelas sudah menyesali perbuatan yang mereka lakukan. Namun Sawako justru meminta maaf karena telah melibatkan Sota di dalam masalah. Tapi di sisi lain, Sawako juga mengaku kagum dengan kepribadian Sota yang selalu membawa keceriaan di sekitarnya. Setelah itu, Sawako pun bergegas pergi. Sedangkan Sota kembali terkenang hari di mana ia dan Sawako pertama kali bertemu. Di mana sejak hari itu Sota merasa tertarik dengan Sawako dan ingin bisa dekat dengannya. Esok harinya, wali kelas mengadakan undian untuk menentukan bangku tempat duduk para murid. Dan Sawako pun mendapat giliran yang pertama, sedangkan murid-murid yang lain merasa ketakutan kalau sampai mendapat tempat duduk di dekat Sawako. Di saat itulah Sota, Yoshida, Yano, serta Ryu justru memilih untuk duduk di dekat Sawako tanpa mengambil kertas undian. Kejadian itu pun membuat Sawako merasa terharu dan bahagia. Sepulang sekolah, Sawako diajak makan ramen bersama teman-temannya. Tak lama berselang, Ryu datang dan Sota pun memberitahu jika kedai yang mereka kunjungi merupakan kedai milik keluarga Ryu. Selesai makan, Sota memutuskan untuk pulang berdua bersama Sawako. Keesokan harinya di sekolah, Yano dan Yoshida ngajari Sawako bermain bola untuk mengikuti festival olahraga antar kelas. Selepas itu, Sawako memberikan minuman kepada Yano dan Yoshida sebagai ucapan terima kasih karena telah diajari bermain bola. Tiba-tiba saja ada bola yang datang dan Sawako pun berinisiatif mengembalikannya. Namun siswi tersebut malah merasa takut saat tahu jika Sawako yang mengambilkan bolanya. Sembari berjalan menuju kelas, Yoshida dan Yano memikirkan bagaimana cara agar dapat menghentikan gosip miring mengenai Sawako. Tak lama kemudian, wali kelas muncul dan mengingatkan bahwa akan ada ujian pertengahan minggu ini. Di saat itulah Yoshida merasa cemas karena ternyata dia belum bersiap untuk menghadapi ujian. Keesokan harinya, Sawako memberikan ringkasan materi ujian pertengahan agar memudahkan Yoshida dalam belajar. Yoshida pun berterima kasih dan menunjukkan kepada teman-temannya. Sawako pun mengaku senang karena bisa membantu Yoshida. Tak lama kemudian, seorang siswi dari kelas lain bernama Kurumi datang memanggil Sota untuk memberikan kuesioner yang dibutuhkan Sota. Saat Sawako hendak pergi ke toilet, Kurumi menarik tangan Sawako dan mengajaknya berkenalan. Lalu Sota dan Kurumi duduk mengobrol berdua. Namun, Sota justru asik memandangi Sawako yang tengah berlatih sepak bola di luar. Kejadian ini membuat Kurumi merasa kecewa. Esok harinya, saat akan membuang sampah, Sawako tidak sengaja mendengar sejumlah siswi yang bergosip dan mengatakan jika citra Yoshida, Yano, serta Sota bisa turun jika berteman dekat dengan Sawako. Selepas ujian, Yoshida dan Yano menghampiri Sawako untuk mengajaknya makan ramen bersama. Namun Sawako langsung saja meminta maaf dan pergi meninggalkan kelas. Tak lama kemudian, Yoshida dan Yano mendengar sejumlah siswi yang bergosip buruk tentang mereka. Setelah dipaksa, para siswi tersebut mengaku
jika mereka mendapat kabar tersebut dari Sawako. Namun Yoshida dan Yano memilih untuk tidak mempercayai hal tersebut. Kemudian, wali kelas menanyakan keberadaan Yoshida dan Yano kepada Sawako karena menganggap Sawako berteman dekat dengan keduanya. Namun Sawako justru mengaku kalau dia tidak berteman dengan Yoshida dan Yano. Setelah itu, Sawako segera bergegas pergi, sedangkan Yoshida dan Yano berusaha mengejarnya namun dicegah oleh wali kelas. Esok harinya, Yoshida dan Yano datang menemui Sawako dan menanyakan apakah Sawako mau berteman dengan mereka berdua. Namun Sawako justru memilih pergi karena tak ingin murid lain tahu jika Yoshida dan Yano dekat dengan dirinya. Sore harinya di taman, Sawako merasa sedih karena kini harus menjauhi Yoshida dan Yano. Kemudian tiba-tiba Sota datang dan menanyakan keberadaan Yoshida dan Yano kepada Sawako. Namun Sawako malah berusaha pergi meninggalkan Sota. Akhirnya Sawako menjelaskan alasannya mengapa menjauhi Sota, Yoshida, dan Yano, yaitu karena tak ingin mereka dicap buruk oleh murid-murid lain. Kemudian Sota pun meyakinkan kepada Sawako bahwa mereka benar-benar tulus ingin berteman tanpa peduli dengan rumor buruk yang beredar tentang Sawako. Esok harinya saat di toilet, Sawako tanpa sengaja mendengar percakapan sejumlah siswi yang bergosip jika Yoshida dan Yano terlibat prostitusi. Mendengar hal tersebut, Sawako tak terima hingga akhirnya dia terlibat cekcok dengan para siswi tersebut. Kejadian tersebut pun akhirnya diketahui Sota dan pada saat itu juga ia segera pergi memberitahu Yoshida dan Yano. Akhirnya Yoshida dan Yano datang ke tempat kejadian untuk menyelamatkan Sawako. Lalu mereka pun menyuruh para siswi tersebut untuk pergi segera dari sana. Namun sebelum murid-murid itu pergi, Sawako meminta para siswi tersebut untuk menarik kembali ucapan tentang Yoshida dan Yano. Atas kejadian itu, akhirnya Yoshida dan Yano jadi mengerti bagaimana perasaan Sawako yang sebenarnya. Dan akhirnya mereka pun kembali bersahabat. Festival olahraga pun dimulai. Sawako dan teman-temannya berhasil memenangkan pertandingan sepak bola. Begitu pula dengan Sota dan Ryu yang berhasil memenangkan pertandingan baseball. Dari kejauhan, Kurumi memperhatikan kedekatan yang terjalin antara Sota dan Sawako. Selepas itu, Kurumi memanggil Sawako untuk mengobrol berdua. Ternyata, Kurumi curhat bahwa ia selama ini memendam perasaan terhadap Sota. Selepas itu, Sawako pergi ke gedung teater atas permintaan Kurumi untuk menemui Ryu. Ryu nampaknya sedikit bingung saat tahu bahwa surat yang ia terima ternyata ajakan untuk bertemu dengan Sawako. Di tempat lain, Kurumi menceritakan kepada Sota kalau Sawako nampak begitu memperhatikan Ryu saat pertandingan baseball tadi. Kemudian Kurumi mengajak Sota lewat di depan gedung teater dan Sota pun melihat Sawako dan Ryu yang tengah berduaan. Secara spontan, Sota segera berlari ke arah Sawako dan mengajaknya pergi meninggalkan Ryu. Ternyata Sota diam-diam merasa cemburu melihat kedekatan antara Sawako dan Ryu. Namun Sawako menjelaskan bahwa dia menyukai Ryu hanya sebatas teman sekelas saja. Di dalam kelas, Ryu menunjukkan surat yang diterimanya kepada Yoshida dan Yano. Namun mereka berdua mengatakan jika surat tersebut tidak mirip dengan tulisan tangan Sawako. Kejadian tersebut rupanya membuat mereka jadi penasaran. Akhirnya Yoshida dan Yano datang melabrak Kurumi. Mereka curiga kalau Kurumi berniat ingin memisahkan Sawako dan Sota. Selain itu, mereka juga curiga kalau rumor jelek yang mengatakan mereka terlibat prostitusi adalah ulah dari Kurumi. Tak lama kemudian, Sawako datang dan mengatakan jika Kurumi juga adalah temannya. Kurumi menjadi kesal mendengar hal tersebut, dan akhirnya dia mengakui jika rumor yang selama ini beredar adalah benar karena ulahnya. Namun, Sawako justru melarang Yoshida dan Yano untuk menceritakan kejadian ini kepada Sota. Kemudian, Sawako kembali datang menemui Kurumi, dan Kurumi pun mengungkapkan rasa kecewanya karena cintanya selama ini terhadap Sota bertepuk sebelah tangan.
Selepas acara pembubaran panitia festival olahraga, Kurumi menyatakan perasaannya terhadap Sota. Namun Sota secara halus menolak dan mengaku kalau ia menyukai orang lain. Di perjalanan pulang, Sota kembali melewati persimpangan di mana ia pertama kali bertemu dengan Sawako. Di lain pihak, Sawako ternyata masih menyimpan dengan baik kelopak bunga sakura yang pernah diberikan oleh Sota kepadanya. Esok harinya saat jam pelajaran, Sota memberikan sebuah surat kepada Sawako untuk janjian bertemu berdua saja sepulang sekolah. Namun sepulang sekolah ternyata Sawako malah diajak pergi menemani Yoshida berbelanja pakaian. Esok harinya, ayah Sawako memberikan undangan untuk menghadiri konser orkestra di malam tahun baru. Selain itu, ayah Sawako berpesan agar Sawako pulang pergi ke sekolah menaiki bus karena di saat ini sudah memasuki musim dingin. Akhirnya, Sawako menemui wali kelas dan menyerahkan buku siswanya untuk distempel sebagai syarat agar bisa mendapat diskon saat naik bus. Namun, wali kelas ternyata lupa di mana menaruh buku murid milik Sawako. Dan akhirnya dia diberikan sepucuk surat keterangan dari sekolah sebagai pengganti. Kejadian itu membuat Sawako sedih karena di dalam buku tersebut, ia menyimpan beberapa benda pemberian dari Sota. Sepulang sekolah, Sota merasa sedih karena tidak bisa pulang bersama Sawako seperti biasa. Keesokannya, Sota mengajak Sawako janjian untuk pergi berduaan di hari Minggu. Namun rencana Sota kembali gagal karena tiba-tiba temannya datang mengganggu. Sedangkan Sawako diajak pergi menemani Yano. Di kesempatan berikutnya, Sota kembali mengajak Sawako untuk pergi menghabiskan malam Natal berdua saja. Namun karena merasa gugup dan bingung, Sawako justru menolak ajakan kencan dari Sota. Beberapa hari kemudian, Yano dan Yoshida datang berkunjung ke rumah Sawako. Di saat itulah sembari menangis, Sawako curhat kalau ia telah menolak ajakan Sota untuk kencan berdua di malam Natal. Akhirnya, Yano menasehati Sawako agar menemui Sota di malam tahun baru untuk mengatakan bahwa ia juga sebenarnya menyukai Sota. Malam tahun baru pun tiba. Sota menjaga stan milik keluarganya yang berada di sekitaran kuil. Namun setelah itu Ryu datang mengajaknya untuk mengobrol berdua di taman belakang membicarakan Sawako. Dan tiba-tiba saja wali kelas datang lalu menitipkan buku siswa milik Sawako kepada Sota. Di tempat lain, Sawako merasa cemas menunggu konser orkestra yang tak kunjung dimulai. Kemudian Sawako pergi mencari keberadaan ayahnya. Kemudian Sawako pun meminta izin untuk pergi karena ia ingin menemui Sota. Setelah mendapat izin dari ayahnya, Sawako segera bergegas pergi menuju kuil. Namun setelah berkeliling dan mencari ke segala penjuru, ia tak kunjung berhasil menemukan keberadaan Sota. Di saat itulah dia tak sengaja bertemu dengan Kurumi. Kurumi yang tahu bahwa Sawako mencari keberadaan Sota, memberi petunjuk kalau Sota saat ini sedang berada di taman belakang. Namun sesampainya di sana, ternyata Sota sudah tidak ada di tempat. Ternyata Sota pergi ke persimpangan di mana dulu ia pertama kali bertemu dengan Sawako. Dan akhirnya Sawako berhasil bertemu dengan Sota. Di saat itulah Sawako memberanikan diri dan mengatakan bahwa ia menyukai Sota. Sota pun tersenyum lalu memberikan buku murid milik Sawako. Dan filmnya pun tamat.